Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim. Nabiyyina Muhammadin al-amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Faya ahbaballahi wa ahbaba rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku yang terhubung pada umumnya dari Norwegia secara keseluruhan, baik melalui channel YouTube pada keluarga besar Kamis ataupun juga di Zoom pada kali ini, izinkan mengawali perjumpaan kita dengan sama-sama bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua senantiasa dirahmati dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan dan kekuatan untuk menata seluruh aktivitas yang telah Allah amanahkan kepada kita dimanapun kita berada, baik di Indonesia, di luar Indonesia, atau dimanapun sepanjang berkehidupan. Maka tugas kita adalah memaksimalkan usia hidup itu untuk sebaik-baiknya memupuk amal soleh sebagai bekal kembali terbaik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai Allah tempatkan kita di belahan dunia berbagai tempat, namun penempatan itu belum juga mengantarkan kita untuk mengenal Allah dengan baik. Bila sudah diantarkan pada tempat-tempat tertentu, ke belahan-belahan dunia tertentu, melampaui aneka ragam tempat yang belum tentu sebagian orang dapat kunjungi, dan dengan itu belum mampu mengenal Allah, maka kemana lagi Allah mesti tempatkan untuk bisa mendekatkan diri dan mengenalnya. Karena itulah bagian pokok yang penting untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala adalah mengenal diri kita, mengenal sifat-sifat yang telah Allah lekatkan bersamaan dengan penciptaan kita. Di antara sifat dimaksud adalah hal yang terkumpul pada bagian jiwa kita, di jiwa takwa dan jiwa fujur, seperti diisyaratkan dalam Al-Quran surah ke-91 Asy-Syams di ayat yang ke-7 sampai dengan 8 itu. Wa nafsin wa ma sawwaha, dan demi jiwa manusia yang sempurna penciptaannya kala roh itu telah mulai masuk ke dalam fisiknya. Saat roh masuk ke dalam fisik jasmani kita dan menyatu, maka berubah dia namanya menjadi nafas. Dari situ diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi nafas, bernafas. Seseorang dapat bernafas karena sudah terlihat tanda-tanda roh masuk dalam dirinya, dan dengan itu pula dia dinyatakan memiliki tanda berkehidupan. Dalam nafas itu ada dua potensi utama. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka kami ilhamkan dalam jiwa manusia itu pada kedalaman dirinya yang paling dasar, terletak dalam kolbunya. Kolbunya terbungkus dalam sadrunnya. Di sana ada fujur dan takwa. Takwa adalah akumulasi dari segala sifat-sifat baik. Di sana berkumpul segala hal yang idealnya kita harapkan berupa karakter moral, kejujuran, kerendahan hati, kesabaran, segala jenis kemuliaan ada pada jiwa takwa. Untuk itulah kita distimulus untuk menunaikan ibadah dalam bentuk ritual ataupun sosial demi meningkatkan takwa, sejatinya untuk mengeluarkan karakter moral itu sehingga dia bisa bertransformasi menjadi karakter kinerja, dari sifat menjadi sikap. Jujur itu sifat, dan bila ia mampu diterjemahkan dalam perilaku, dalam sikap, disogok dia bisa menolak, diarahkan kepada yang buruk dia bisa mengelak. Itu sudah karakter kinerja berbentuk menjadi sikap. Demi percepatan itulah kemudian Allah jadikan katalisnya berupa fujur. Fujur itu lawannya. Jadi bila kita temukan ada jujur, maka di fujur kita temukan ada dusta. Bila di takwa kita temukan ada sabar, maka di fujur kita temukan ada amarah. Demikian seterusnya. Apa kaitan dengan pembahasan kita? Seluruh sifat-sifat dalam berkehidupan letaknya ada pada jiwa.
Sekarang kita akan mencoba membahas satu dari sekian sifat itu yang sejatinya menjadi fitrah dalam berkehidupan yang terbawa di jiwa kita yang paling dalam. Yang pertama kita hadirkan sifat khauf yang dalam bahasa Indonesia seringkali diterjemahkan dengan rasa khawatir, gelisah, terkadang mendekat kepada takut. Sepanjang itu berupa rasa, keadaan dalam jiwa, maka hanya ada satu di antara dua tempat itu. Bila ia tidak berada dalam jiwa takwa, maka ia berada dalam jiwa fujur. Tinggal nanti bagaimana kemudian itu bisa dihadirkan menjadi karakter kinerja berupa sikap, respon-respon yang baik. Apakah mengikuti dorongan malaikat yang Allah telah tugaskan memang untuk mensupport jiwa takwa. Jadi takwa itu idealnya dan menariknya juga adalah memang materi dasar penciptaan malaikat. Takwa kumpulan sifat baik, dan malaikat karena diciptakan dari cahaya, nur, yang memang bawaannya sifatnya adalah takwa, berkumpul segala yang baik sehingga tidak punya potensi untuk berbuat salah. Quran surah ke-66 At-Tahrim di ayat yang ke-6. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak punya peluang untuk berbuat keliru dan mengerjakan tupoksi tugas itu sesuai dengan tupoksinya. Nah, ini yang menjadi menarik. Malaikat tidak pernah mengenal salah karena sifat pembawaan dari penciptaannya yang dari cahaya itu dikumpuli atau berkumpul padanya sifat-sifat takwa. Karena itu Allah menugaskan malaikat untuk mensupport jiwa takwa, memberikan dorongan-dorongan positif, bisikan-bisikan yang baik yang menghunjam kepada jiwa. Itu yang menjadikan kita seringkali mendapatkan bisikan pada kebenaran dalam jiwa kita, atau bahkan bisikan untuk meningkatkan pendekatan ritual kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Azan berkumandang, ada di jiwa kita mengatakan cepat, siap-siap, sudah waktunya untuk menunaikan ibadah salat. Itu gambaran bisikan dari malaikat. Sisi lain, fujur juga dimintakan oleh setan, ya, khusus kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi bagian dari was-wasnya, bisikan-bisikan halus yang meresapkan kepada fujur sehingga fujur itu berdiri sendiri dan dia bergeser dari tugasnya untuk menjadi katalis terhadap jiwa takwa. Saya ingin mengingatkan kepada teman-teman sebelum saya lanjutkan. Ini agak dalam karena materi yang Anda pilih memang materi yang cukup dalam untuk dikaji, tapi saya coba menyingkat dengan sebaik mungkin dan menampilkan apa yang bisa saya tampilkan sehingga bisa dipahami dengan mudah. Semoga Allah memberikan kemudahan di dalamnya. Tapi jika Anda menyimak dengan fokus, insya Allah ini bisa dipahami dengan baik. Saya akan ambil jeda sebentar nanti untuk mengilustrasikan sehingga mudah dipahami dengan baik. Izinkan saya menyempurnakan mukaddimah dulu sehingga apa yang tadi saya ingin uraikan bisa tuntas saya sampaikan. Sifat fujur mulanya menjadi katalis bagi jiwa takwa. Setan memohon kepada Allah untuk membuktikan kesombongannya. Sekali lagi, setan memohon kepada Allah untuk membuktikan kesombongannya bahwa dia lebih hebat dibandingkan dengan Adam. Sekali lagi, dari sejak alam akhirat, dia ingin tunjukkan di alam dunia. Maka dia meminta untuk bisa mengambil bagian dari jiwa anak Adam itu, dari dua potensi tadi, untuk dia berikan was-was. Dia tidak mungkin mengambil bagian dari jiwa takwa, karena itu sudah dipenuhi unsur kebaikan. Mustahil diambil di situ. Dan ada malaikat di situ yang memberikan support. Maka dia memohon kepada Allah untuk mengambil bagian dari jiwa fujur. Ini yang dimaksudkan Quran surah keempat An-Nisa ayat 118. La'anahullah la'attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa. Setan dilaknat oleh Allah, lalu dia mengajukan permohonan kepada Allah untuk mengambil satu bagian dari jiwa manusia yang memberikan was-was kepadanya. Itulah jiwa fujur. Ini ketika setan berikan was-was, dia mencoba untuk menjadikan fujur ini punya jalur sendiri naik ke atas sehingga tidak mensupport kepada takwa. Lawan dari takwa itu fujur. Seperti saya contohkan tadi, kalau ada yang baik di takwa, maka ada yang buruk lawannya di fujur. Jika amarah itu di fujur, sabar itu di takwa. Awalnya, sejatinya, amarah diciptakan bukan ingin menjadikan manusia pemarah, tapi untuk menstimulus dan menjadi katalis, mensupport supaya sabar di jiwa takwa itu cepat muncul keluar. Sebab kalau tidak ada amarah, itu sabar tidak akan pernah muncul keluar. Ya, tapi setan menjadikan jalur fujur itu tidak mensupport ke takwa. Dia berdiri sendiri, bikin jalur sendiri, naik ke atas,
dan diperintahkan itu untuk selalu memberikan respon-respon negatif, berdiri sendiri, naik menjadi amarah tersendiri, sehingga keluarlah perilaku yang buruk disebut dengan su. Itu yang dimaksud Quran surah ke-12 Yusuf di ayat ke-53. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratum bisu illa ma rahima rabbi. Kita nggak bisa menjadikan pribadi kita itu suci karena ada potensi dalam diri kita yang diberikan was-was oleh setan berupa fujur. Kalau dia naik ke atas berdiri sendiri maka menjadi su, naik ke nafas keluar su. Dari nafas dan su sering disingkat dengan nafsu, kan? Nah, ini yang menjadikan kemudian itu mengeluarkan sifat-sifat buruk. Menariknya, takwa disebutkan derivasinya dalam Al-Quran kurang lebih 115 kali, nafsu 115 kali, malaikat 88 kali, setan 88 kali. Jadi, dalam berkehidupan kita semua pasti akan dihadapkan pada pergolakan-pergolakan dalam diri kita untuk mengarahkan semua rasa dalam jiwa kita, sehingga perjuangan ini akan memilih apakah yang baik yang keluar ataukah was-was setan yang diikuti. Nah, pertanyaannya, khauf dan khasyah itu ada di mana? Apakah gelisah, khauf, khawatir itu ternyata bisa diarahkan kepada takwa? Atau jangan-jangan dari kegelisahan justru ada orang berbuat maksiat misalnya, ada orang bertindak kriminal misalnya. Bagaimana mengatasi itu semua? Seperti apa konsepsinya? Ini yang akan kita dudukkan dengan mendefinisikan terlebih dahulu apa itu khauf, apa itu khasyah, lalu mengorelasikan kepada mukaddimah yang telah tadi saya utarakan. Ini penting saya buka di awal supaya nanti tidak saya uraikan lagi dan tidak ada kebingungan ketika saya turunkan ini sumbernya dari sini, sumbernya dari sini. Baik, mari kita definisikan sejenak. Saya akan berdiri dan coba kita tuliskan. Bismillahirrahmanirrahim. Tema yang teman-teman pilih adalah tentang apakah khauf atau khasyah. Di sini ada khauf. Kemudian di sini ada khasyah. Di sini akar katanya, infinitifnya, verbnya, kata awalnya dari khafa, yakhafu, khaufan. Ini dari khasya, yakhsha. Kedua-duanya seringkali diterjemahkan dengan terjemah yang serupa. Takut, bisa juga gelisah, bisa juga pertengahan di antara keduanya rasa khawatir. Khawatir itu dari bahasa Arab juga, ya. Dari khatirah, khuturah, khawatir. Ya, sesuatu yang terlintas di dalam benak, asalnya netral. Tapi kalau didorong dari rasa kegelisahan, maka masuk di antara kedua makna ini. Apa perbedaan di antara keduanya? Mari kita turunkan dulu. Pertama, ada sifat umum dan khusus di antara keduanya. Saya ulangi, ada sifat umum dan khusus di antara keduanya. Khauf itu asalnya lebih umum dibandingkan dengan khasyah. Jadi kalau disebutkan khauf, dia bisa mencakup khasyah, walaupun belum tentu kualitasnya spesifik, ya, dalam pemaknaan khasyah ini. Nanti kita turunkan. Jadi segala jenis yang terkait dengan ketakutan, kegelisahan, kekhawatiran, umumnya orang Arab itu menyebutnya dengan kata apa? Khauf. Ya. Tapi kalau kita ingin menunjukkan, misal, ketakutan, kekhawatiran, karena memang mengenali yang ditakuti, dengan pengenalan yang sebenar-benarnya, pengetahuan yang dalam, yang melahirkan rasa takut yang sangat luar biasa, akibat pengenalan yang dalam itu. Maka, ini yang kemudian ditekankan oleh orang Arab, katanya berubah dari kata khauf menjadi kata khasyah. Jadi kalau disebutkan khasyah di dalam bahasa Arab, itu lebih spesifik menunjuk kepada rasa takut yang sangat dalam.
Jadi bukan standar lagi, bukan umum lagi. Rasa takut yang sangat dalam, yang diawali dengan pengetahuan sempurna atas objek yang ditakuti itu. Jadi saking taunya dampak, akibat, hal di balik objek yang ditakuti itu lahir rasa takut yang sangat dalam akibat pengetahuan itu. Maka ini disebut dengan khasyah. Sedangkan rasa khawatir, rasa gelisah, rasa takut yang umumnya terbawa dalam bawaan fitrah kehidupan kita secara psikologis, ya, sudah menjadi bawaan fitrah. Itu diistilahkan dengan kata khauf, baik di dalam standar bahasa Arab biasa pun demikian juga diuraikan dalam ayat-ayat Al-Quran. Karena itulah Al-Quran ketika memberikan penjelasan tentang ujian yang diberlakukan untuk manusia demi meningkatkan kualitas hidupnya, maka hal pertama yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah memperbaiki keadaan jiwanya. Bagaimana supaya jiwanya didorong untuk lebih tenang, lebih baik, lebih nyaman, sehingga dari ketenangan jiwa itu lahir ketenangan untuk berpikir, lahir ketenangan untuk bersikap, dan seterusnya. Maka turunlah Quran surah ke-2 Al-Baqarah di ayat 155. Allah menyampaikan, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ. Dan sungguh setiap kalian yang hidup akan diberikan ujian. Dan ujian itu diturunkan kata Allah bukan ingin memberikan beban pada kehidupan kalian. Tapi lebih dari itu Allah menginginkan kehidupan kalian menjadi lebih berkualitas, lebih meningkat. Nah, ini sudah wajar kita pahami secara logika. Bukankah setiap yang diuji pasti akan mengalami peningkatan kualitas dalam apapun itu? Anak-anak kita di sekolah dasar misalnya, jika ia ingin diketahui baik kualitas pengetahuannya, maka diuji terlebih dahulu. Dengan hasil ujian itu diketahui apakah tingkat pendidikannya, tingkat pengetahuannya sudah meningkat, sudah luas, sehingga dia dipastikan dapat naik ke level berikutnya. Ini sudah lumrah. Karena itulah ketika Allah memberikan ujian, ayat-ayat lain memberikan kesan kepada kita. Cara membacanya adalah lihat ujian itu sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas kehidupan, bukan beban. Karena Allah pun ketika menurunkan ujian itu langsung mengatakan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak mungkin Allah memberikan satu ujian di luar batas kemampuan. Dan ternyata ujian itu pun diberikan untuk meningkatkan kualitas kehidupan, sehingga dengan itu amalan kita lebih baik dan berpeluang mendapatkan hasil keberkahan dunia dan pahala akhirat yang lebih baik lagi. Karena itu disusul dengan kalimat laha makasabat. Ya, la-nya itu apa yang kita dapatkan. Jadi ketika kita berhasil mengatasi itu, terjadi peningkatan kualitas hidup, maka dengan meningkat itu bertambah pengetahuan, bertambah ibadah, bertambah kesabaran, bertambah pahala. Laha, la. Apa yang kamu peroleh dari ujian itu? Ya laha makasabat, berdasarkan sikap yang kamu bangun dari situ. Pertama kali apa yang Allah ujikan kepada kita adalah sifat khauf. Ya, ini. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ. Ini untuk memberikan kesan kepada kita bahwa ini inti yang nanti akan menentukan segala sikap perilaku kita. Apakah sikap ini bisa tertata dengan baik? Apakah sikap ini bisa tertata dengan sempurna? Apakah segala perilaku kita akan bisa normal untuk dilakukan? Ternyata sumbernya, kuncinya ada di sini. Jika kita mampu mengatasi ini, mengendalikan ini, maka Masya Allah, segala tindakan, segala pikiran kita akan jernih untuk dilakukan. Ya, khauf, gelisah. Lawan gelisah, itu kan tenang. Dan tadi saya katakan, masih ingat, semua yang terkait dengan rasa, dengan sifat, dengan karakter moral dan turunannya, itu adanya di dalam nafas. Saya tuliskan seperti apa yang tadi saya janjikan. Ini nafas. Di sini ada jiwa takwa, ada fujur. Di dalam nafas ini terkumpul takwa dan fujur, dan nafas itu berada dalam kolbu. Kalbu.
Dari kata qoluba, sesuatu yang senantiasa bergolak, nggak pernah stabil. Kenapa selalu bergolak, nggak pernah stabil? Karena selalu ada dua dorongan di sini yang memberikan isyarat kepada diri kita untuk bersikap. Makanya manusia itu bangun dari tidur pun, dia akan memilih tuh apa yang mau dia kerjakan, A atau B, A atau B. Dengar suara azan atau tahu waktunya mau waktu salat, karena mungkin jauh dari masjid atau sulit ditemukan masjid, tapi tahu kita dekat waktu salat. Nah ini kan ada pilihan. Ya, ada bisikan dalam jiwa kita. Satu, membisikkan segera, misalnya tunaikan, siap-siap. Di sini ada bisikan malaikat, hafidhin katibin. Ya. Yang di sini ada was-was syaitan. Ya. Nah, karena seringkali kita itu berjuang untuk mengatasi pilihan mana yang mau diambil, maka keadaan hati seringkali bergolak. Nah, pergolakan itu disebut kolbu namanya. Makanya tempat nafas bersemayam itu disebut dengan kolbu. Kolbu berada dalam tempat namanya sodrun. Ini agak dalam ya teman-teman sekalian. Mudah-mudahan insya Allah bisa dipahami. Sodrun. Jamaknya disebut sudur. Kalau ini disebut dengan kulub. Kulub. Ini disebut dengan sudur. Nah, ini yang biasa kita jaga dalam sholat. Ya, digambarkan secara filosofis, digambarkan bahwa kita bertakbir, menjaga, letakkan tangan di atas sadrun. Gitu kan? Hadisnya kan demikian, di sadrun. Ya, sadrun itu menjaga apa maksudnya? Menjaga kalbu. Karena ini yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW, populer. Di Al-Arba'in ada nomor hadis yang ke-6 itu, ketika Nabi mengatakan, di panjang sekali hadisnya, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat, sampai ke pertengahan, ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wahyal qalbu. Tuh, kan? Disebutkan kata Nabi, ada satu bagian dalam jiwa kita, kalau bagus, baik, bisa di-manage, bisa dikelola, akan menentukan baiknya semua bagian tubuh kita. Tapi jika itu tidak bisa dikelola dengan baik, tak di-manage dengan baik, maka akan ada pengaruh-pengaruh buruk yang menjadikan perilaku kita menjadi tidak terkontrol dengan baik. Itulah kalbu. Ya, maka dalam sholat itu kita digambarkan menjaga, itu makna filosofisnya, maknanya. Ya. Kenapa memegang seperti ini? Di antara gambarannya adalah bagaimana kita diminta oleh Allah menjaga kondisi sadrun kita, hati kita dalam kondisi yang sangat baik. Dan jangan dilupakan, ya, ada setan yang memang berusaha menembus ke sini dari mulai sadrun ini. Ini yang di surat An-Nas yang disebutkan, alladzi waswisu fi sudurin nas. Ya. Ini gambarannya. Nah, teman-teman sekalian, karena ini khauf, gelisah, kan? Gelisah ini lawannya apa? Lawannya tenang. Ya, takut lawannya berani, gitu kan? Khawatir ini lawannya tenang. Ke sini puncaknya. Berarti kalau disebutkan sifatnya yang positif, yang baik-baik, dia adanya di sini nih, di jiwa takwa. Takwa. Ya. Sini ya, tenang. Berarti khauf yang mengarahkan pada ketenangan, kedekatan, kebaikan adanya di takwa. Baik, sedangkan katalisnya, nah ini katalisnya ada di sini, di fujur. Gelisahnya ada di sini. Ya, pokoknya di sini berkumpul yang negatif-negatifnya lah. Ya, kalau di atom itu kan ada proton, ada elektron, gitu kan? Ada positif, ada negatifnya. Kan tetap harus bergabung kan? Kalau enggak jadi atom gitu kan? Nah ini kan seperti itu kalau di kimia ya, kalau saya tidak keliru. Nah ini seperti ini. Di sini tuh kan ada amarah, kan ada dusta, ada macam-macam di fujur ini. Asalnya katalis buat kesini untuk mempercepat. Sebab kalau nggak ada ini, nggak mungkin bisa muncul. Ya, orang ketahuan tenang itu bisa muncul dari mana kalau tidak gelisah? Nah, makanya diadakan gelisah itu supaya muncul tenang untuk mempercepat. Ya, orang taunya sabar dari mana? Ya, ketika diciptakan amarah. Jadi kalau ada orang pulang ke rumah, suami pulang ke rumah dari kerja, nggak ada hujan, nggak ada badai, nggak ada angin, nggak ada apa, tiba-tiba istri mengatakan, sabar ya Pak, sabar gitu. Kan jadi aneh kan? Ya kan? Mesti ada sesuatu dulu yang ditampakkan, diciptakan untuk kesabaran itu mudah untuk dimunculkan. Nah, katalisnya itu ini. Nah, setan berusaha menjadikan ini punya jalan sendiri yang harusnya menjadi katalis ke sini, mensupport ke sini, ya, mensupport ke sini. Dia coba bocorkan jalannya supaya tembus sendiri ke sini, ke nafas ini. Jadi nggak ke sini lagi, tembusnya ke sini, langsung keluar ke sini, ke sini. Nah, karena sifatnya jelek dari sini, yang asalnya memang lawan ke sini, katalis ke sini, maka tiba kemudian jadi mandiri dia naik ke atas.
Maka ini yang kemudian diperintahkan oleh setan ya untuk mengeluarkan hal-hal yang buruk. Ya, terus diperintahkan, memerintahkan sekali ya amir, berkali-kali ammar, berkali-kali dengan segala karakternya ammarah. Maka ini yang menjadikan keluarlah sifat-sifat buruk yang disebut dengan su. Yang tadi saya katakan di Quran surah ke-12 ayat 53. Ya, inna nafsa la ammaratum bisu illa ma rahima rabbi. Ini teori dasarnya gitu kan. Nah, ini memang agak dalam ya pembahasannya. Tapi kalau kita bisa tutup celah ini dan manfaatkan untuk mensupport ke sini, maka nanti akan muncul satu karakter yang sangat dahsyat yang mengarahkan seluruh anggota tubuh pada segala hal-hal yang sifatnya mulia. Nah, khauf ini teman-teman sekalian, desain awalnya ketika Allah sampaikan kepada kita, tidaklah kemudian ia diturunkan kecuali asalnya untuk mensupport ketenangan ke sini. Ya. Jadi dari tenang itu muncul harapan, ya, berpikir yang jernih, tindakan-tindakan yang baik gitu. Karena itu banyak orang kemudian membuat semacam kata-kata mutiara mahfuzat, ya, jiwa yang tenang menghasilkan aktivitas yang cemerlang, gitu kan? Pemikiran yang berlian dan sebagainya dari ketenangan. Nah, ketenangan ini tidak mungkin akan dihadirkan kecuali ini ada stimulusnya. Apa itu? Sifat khauf, sifat gelisah. Karena nggak mungkin tenang itu muncul kalau nggak ada khaufnya. Jadi awalnya, mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mendahulukan ujian kepada manusia dalam bentuk khauf ini, supaya hikmah besarnya adalah manusia mampu mengendalikan kolbunya. Karena itu inti kehidupannya. Kalau dia bisa kendalikan kolbunya, maka semua yang keluar dari kolbu itu akan berupa yang baik-baik. Itu yang dikatakan banyak orang hikmah, bahwa teko itu kan mengeluarkan isi tekonya. Kalau dalamnya itu susu, keluar susu. Dalamnya kopi, keluar kopi. Kalau dalam tekonya racun, ya keluar racun. Demikian kalau kita bisa mengendalikan hati dengan baik, ya, dengan keadaan yang tenang, yang nyaman, maka semua akan digerakkan, ya, bagian tubuh-tubuh kita ini dengan cara yang benar, cara yang tepat. Ini rahasianya mengapa yang pertama kali Allah sampaikan dalam Al-Quran, walanabluwannakum bisyai'im minal khauf. Jadi di balik ini yang diharapkan adalah ada satu ketenangan yang dari ketenangan ini nanti akan memunculkan banyak harapan, pikiran yang jernih dan perilaku-perilaku yang mulia. Kumpulan dari semua ini itu disebut tama' namanya. Ya, tama'un. Ya, ini yang dimaksud di Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 56 itu. Ya, ketika Allah meminta kita semua hambanya untuk bermohon kepadanya khaufan wa tama'a. Ya, khaufan wa tama'a, dengan menggunakan potensi sifat khauf itu untuk melahirkan sifat tama'. Nah, ini yang dimaksudkan ketika keadaan hatinya tenang, baik, nyaman, maka ketenangan ini menghadirkan harapan, pikiran yang jernih, ide-ide kreatif, ya, perilaku yang baik, potensi-potensi bagus. Itu yang disebut dengan tama', ya. Kumpulan segala harapan dan keinginan untuk mendapatkan segala yang baik. Dan kalau orang berdoa itu kan selalu mengharapkan yang baik-baik kan? Ya, jadi kalau orang berdoa inginnya mengumpulkan segala yang ideal untuk dimohonkan. Ya. Nah, kata Allah, ya, Anda boleh menampilkan itu, namanya tama', dan ternyata hal pertama yang mendasari tama' itu bisa lahir ternyata pengondisian kepada khauf. Ya, maka Allah katakan, ya silahkan berdoalah kalian semua, minta kepada Allah. Caranya bagaimana? Khaufan wa tama'a. Ya, khaufan wa tama'a. Dengan cara engkau mengendalikan sifat khaufmu, ya, rasa takutmu, gelisahmu, gitu kan? Khawatirmu, gelisah, takut, khawatir yang bagaimana? Itu yang nanti kita akan bahas. Ya, yang menghadirkan sifat tama', yang dengan itu permohonan kepada Allah bisa maksimal kemudian untuk diharapkan. Tapi lebih daripada itu satu dari sekian contoh. Lebih daripada itu, ternyata pengendalian sifat khauf ini kalau benar bisa dikendalikan dengan baik, maka tama' itu bukan sekedar dihadirkan dalam doa. Yang khaufnya bukan sekedar memunculkan rasa, bukan sekedar memunculkan rasa bahwa takut tidak dikabulkan, takut begini, takut begitu, tidak. Ya, tapi ini akan lebih bertransformasi menjadi sikap-sikap yang akan mendorong pada seseorang lebih mudah mendapatkan capaian-capaian dari apa yang dia harapkan. Inilah ternyata kasih Allah yang dilekatkan di balik hikmah ujian pertama khauf. Jadi kalau ini selesai, yang lain-lainnya tuntas.
Ya, makanya setelah itu kan ada kembali ke Quran surah 2 ayat 155. Minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfus wath thamarat. Ya, coba lihat. Setelah itu kan lapar. Ya kan? Kemudian berkurang harta. Ada yang sakit sampai dengan wafat. Orang kalau hatinya tenang, lapar pun dia bisa tahan. Dan pikirannya masih jernih. Mencari apa kira-kira yang bisa mengganjal rasa laparnya atau menutupi rasa laparnya. Orang kalau pikirannya jernih, hatinya tenang, harta berkurang pun dia masih tenang berpikir. Bagaimana kemudian mengolah kembali sehingga apa yang dibutuhkan dengan perangkat harta itu bisa dicukupi, ya? Tapi kalau dia gagal di ujian yang pertama, tetap membawa kegelisahan, ya. Walaupun mungkin waktunya sebentar lagi dia dapat makanan, tapi karena gelisah, tidak menentu, nggak bisa mengolah hati, maka muncul tindakan-tindakan yang mulai tidak terkontrol. Mulai dari garuk-garuk, ada yang pukul meja saat nunggu di restoran, kan? Ada yang mulai datang respon, nanyain kemudian pelayannya dengan cara-cara kadang-kadang yang tidak elok. Nah ini sederhana. Jadi kalau kita lulus di yang pertama, yang lainnya akan terasa lebih mudah. Baik, jadi kembali ke awal. Kalau kita ingin definisikan apa itu khauf, tadi saya katakan khauf adalah bawaan dari fitrah manusia. Ya, fitrah. Kalau sudah fitrah berarti terbawa bersamaan dengan penciptaan manusia. Bawaan dari fitrah manusia yang berwujud rasa takut, gelisah, ataupun khawatir. Sudah? Yang berwujud rasa takut, gelisah, ataupun khawatir yang mengarah kepada harapan-harapan untuk terwujudnya satu kebaikan. Jadi ternyata ketika khauf dihadirkan, pasangannya ini, goalnya itu toma, goalnya itu mendapatkan apa yang diharapkan. Ketika mampu mengendalikan ini, maka akan lebih mudah kemudian mendapati apa-apa yang diharapkan. Ini gambarannya. Dan kalau sudah disebutkan fitrah, berarti semua orang mengalaminya. Dan Allah melekatkan pada setiap hamba mengalami sifat khauf ini atau merasakan khauf ini, itu menunjukkan bukti sayangnya Allah. Ya, kalau tidak sayang, dicabut dari yang satu, dibiarkan pada yang lain. Ya kan? Nah, justru karena sayang, diminta setiap hamba berhasil mengendalikan itu, sehingga ketika dia berhasil mengendalikannya, dia bisa menata dengan baik dan mengarahkan khauf langsung kepada tomanya. Kalau dia sudah bisa manage, jadi seakan-akan gak ada khawatir lagi. Ada selintas itu, tapi dia bisa langsung ya kendalikan. Anda bisa lihat orang kan, kalau orang sudah bisa mengatur keadaan jiwanya itu, Masya Allah, seberat apapun masalah, bagi orang lain kayaknya nggak bisa nanggung begitu kok. Dia bisa santai aja gitu kan, kayaknya tenang. Nah itu dia. Ya kalau sudah tahu ilmunya tuh, jadi apapun yang dihadapi itu, Masya Allah. Bukan dia tidak khawatir, bukan dia tidak gelisah, tapi dia mampu mengendalikan keadaan jiwanya. Yang saking baiknya dalam mengendalikan itu, dia bisa menghadapi setiap persoalan langsung kepada toma'nya dan melewati fase-fase dalam khaufnya. Nah, sekarang kita bertanya, ya Allah, saya kan sudah beriman, ya kan? Ya, ada nggak perbedaan insan beriman dengan yang belum beriman? Sekiranya mungkin ada akselerasi bagi insan beriman, ada percepatan, sehingga dengan imannya itu dia lebih mudah bisa mengendalikan sifat khaufnya, rasa khawatirnya, sehingga langsung bisa mendapatkan jalan cepat menuju ketenangan, ya, jalan pintasnya menuju ketenangan, sehingga dengan ketenangan itu bisa mendapatkan apa yang diharapkan berwujud toma yang tadi disebutkan. Baik, kita turunkan kemudian beberapa petunjuk dalam Al-Quran untuk mendetilkan apa yang tadi kita pertanyakan. 1. Kita jawab di Quran surah ke-2 ayat 38. Lalu kita percepat ke Quran surah kedua ayat 185. Ya, karena waktu kita sangat terbatas sekali. Pelan-pelan ya. Baik, ini saya bulati untuk memberikan hal yang penting. Biasanya kalau highlight kan dikasih garis begini, saya bulati supaya mudah untuk terlihat. Ya. Fokus ya teman-teman sekalian, karena ini fitrah, artinya semua orang. Kalau sudah semua orang, maka spektrumnya meluas, tidak hanya insan beriman. Siapapun bisa takut, bisa khawatir. Ya, jadi bukan hanya insan beriman, yang belum beriman pun itu ada rasa takut. Ya, anak pulang terlambat, takut. Ya, gelisah. Ya, suami pulang terlambat, gelisah, ya kan?
atau lihat hewan buas ini takut ya. Nah, itu sudah standar ya, sudah fitrah yang melekat. Nah, sekarang kita kembali ke pertanyaan kita, bagaimana kita bisa mempercepat mengendalikan ini semua sehingga bisa mendapatkan ketenangan yang sangat berperan dalam menghadapi segala tantangan sehingga mudah untuk mendapatkan segala harapan. Pertama, Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 38. Ini dasarnya. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul lahbitu minha jami'a. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan. Faman tabi'a hudaya fala khaufun." Nah, ini. Fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Nah, ini dia kata khauf pertama yang disebutkan dalam Al-Qur'an, Quran surah kedua ayat 38. Qul lahbitu minha jami'a. Maka aku firmankan kepada Adam dan istrinya, ya kan? Sekarang misi kalian di bumi dimulai untuk menjadi khalifah. Turun semua ke bumi. Fa imma ya'tiyannakum minni huda. Maka bersamaan dengan dimulainya misi kalian, aku turunkan petunjuk, pedoman berkehidupan, disebut dengan hudan namanya. Pedoman berkehidupan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik ya? Nah, faman tabi'a hudai, siapa yang mampu mengikuti pedoman berkehidupan yang aku turunkan ini. Kalimatnya tegas mengatakan hudai, pedomanku lah itu, pedomanku yang memang dilekatkan langsung kepada Allah untuk memberikan kesan. Ini bukan manusia yang buat. Oh ya. Sekali lagi, ini bukan manusia yang buat ya, tapi Allah langsung yang tetapkan. Ya, faman tabi'a hudaya fala khaufun, maka dijamin. Nah, pakai fa tuh. Harfu 'athfin rabitin baina syai'aini bila hudud, ya, konjungsi perangkai dari dua hal yang cepat tanpa jeda. Jadi begitu diikuti, ya, maka step berikutnya akan terjadi sesuatu dengan cepat, lanjut, langsung tanpa jeda. Ya, seperti orang berdoa, peristiwa pertamanya berdoa, ya, begitu selesai doa langsung dikabulkan, nggak nunggu lama. Itu pakai fa. Mirip kisah Nabi Zakaria, ya, saat berdoa di mihrabnya Maryam itu, ya, dalam sholat, beliau baru selesai doa, sholatnya belum selesai, baru selesai doanya, langsung ada jawaban. Itu sambutannya pakai fa. Di Quran surah ke-3 Ali Imran ayat 38 sampai 39. 38 ya doanya, 39-nya jawabannya. Begitu dijawab pakai fa. Fa'nadathul malaikah. Nah, ini pun padanannya, orang yang mampu mengikuti petunjuk yang Allah turunkan ini, maka seketika tanpa jeda Allah akan berikan satu anugerah pertama, fala khaufun. Maka Allah yang langsung memberikan jaminan penjagaan kepada jiwanya. Tuh. Supaya dia senantiasa berada dalam keadaan tenang. Nah, jadi diringankan manusia. Ya, diringankan manusia untuk berikhtiar mengelola atau memanage keadaan hatinya, ya, kegelisahan dirinya. Jadi bahasa singkatnya begini, yang tadinya dia harus berusaha dulu menenangkan diri, kadang-kadang sama orang, kadang latihan dulu, ada yang ke psikolog, ada yang macam-macam. Tapi dengan mengikuti pedoman ini, Masya Allah, ya, hal-hal yang demikian yang seharusnya ditempuh secara ikhtiar kemanusiaan, oleh Allah diberikan jalan pintas, nggak usah, langsung diberikan ketenangan. Ya. Sehingga seakan-akan khaufnya nggak ada. Ya, padahal tetap ada, itu melekat dalam dirinya. Tapi karena sudah mendapatkan jaminan dari Allah, seakan-akan lewat. Ya, ya, jadi seakan-akan ini lewat gitu. Ya, karena sudah Allah langsung, ya, yang menjaganya, menetapkannya. Tetap melekat, ya, sebagai nama dalam jiwanya. Ya, tapi keadaannya itu langsung dikondisikan tenang oleh Allah Subhanahu wa taala. Fala khaufun. Maka tidak ada kegelisahan. La khauf alaihim walahum yahzanun. Fala khaufun alaihim. Maka keadaan-keadaan yang idealnya seharusnya gelisah, seharusnya khawatir, itu langsung tiba kemudian tertutupi oleh ketenangan, ketenangan. Ya. Tiba-tiba anak belum pulang misalnya, harusnya udah pulang nih, 30 menit belum pulang. Idealnya kan khawatir, gelisah, tak. Tapi tiba-tiba kemudian Allah turunkan perlindungan, muncul ketenangan. Boleh jadi mungkin ada tugas-tugas tambahan atau ini, saya konfirmasi dulu. Sehingga dengan ketenangan itu dia cari solusi. Ya, tetap mencari solusi. Ya, tetap dalam keadaan, ya, dia ingin memastikan. Tapi keadaannya diberikan oleh Allah perlindungan berupa ketenangan, yang dengan tenang itu jernih dia berpikir. Lalu muncullah hidayah Allah yang membimbing dia bagaimana mendapatkan keterangan di balik apa yang ia ingin harapkan. Itulah tama. Ya, ini gambarannya. Jadi cara pertama untuk bisa kita mengendalikan sifat khauf itu sehingga muncul tenang, pertama adalah
dengan kembali kepada hudan. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana mendapatkan ini? Hudan ini. Ternyata saking sayangnya Allah, setiap generasi dalam kehidupan di muka bumi ini, setiap berganti generasi, Allah angkat, utus ya nabi, rasul di kalangan generasi itu untuk membawa hudan. Langsung dari Allah berupa firman-firmannya, wahyunya yang nanti kemudian dikodifikasikan, dikumpulkan ya. Yang umumnya berupa suhuf atau kitab-kitab bagi umatnya. Contoh kita ambil cepat misalnya, umumnya kita kenal bahwa Nabi Musa alaihissalam memiliki kitab Taurat, ya kan? Nabi Isa alaihissalam memiliki kitab Injil. Nabi Muhammad ya sallallahu alaihi wasallam memiliki kitab Al-Quran. Kalau kita gali lebih dalam, Taurat ini namanya untuk membedakan dengan nama-nama kitab yang lainnya. Tapi fungsinya kembali ke sini, hudan. Buka Quran surah ke-17 Al-Isra di ayat yang kedua. Wa ataina Musal kitaba. Dan kami berikan, kata Allah dengan keagunganku, Musa itu kitab. Namanya Taurat. Quran surah ke-3 Al-Imran ayat 3. Kan? Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat Taurat. Ya, kembali ke Quran surah 17 ayat 2. Wa ataina Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil. Dan kami berikan, kata Allah dengan keagunganku, Musa itu kitab. Ya, dan di kitab itu, di Taurat itu kami tetapkan ada hudan, tapi terbatas sifatnya untuk generasi Bani Israel di masa itu. Nanti pindah ke Nabi Daud ada Zabur, Zabur pun hudan. Nabi Isa, ya jelas di Al-Maidah juga disebutkan, itu hudan sifatnya. Hudan wa mau'izah, ada nasihat, ada cahaya, ada petunjuk di dalamnya. Ya puncaknya untuk mempercepat kita masuk ke sini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Allah berikan apa kepada beliau? Al-Quran. Ya, sebagai penyempurna dari semua ajaran yang telah ada. Ternyata Al-Quran pun saat mula diturunkan di bulan Ramadan itu, sifat pertamanya disebut dengan hudan. Buka Quran surah kedua ayat 185. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan linnas. Oh, bedanya kalau Taurat li Bani Israel, Injil li Bani Israel, ya, hanya untuk terbatas kaum Musa, kaumnya Isa, generasinya Musa, generasinya Isa. Karena itu tidak abadi sampai sekarang. Tidak terjaga karena memang lokal sifatnya. Al-Quran, Allah langsung menetapkan. Diksinya pun di Al-Quran jelas kalimatnya. Hudan linnas, untuk semua manusia yang berkehidupan sampai dengan kehidupan berakhir. Jadi sejak Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, nah, terjaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampai selesai berkehidupan. Itu ada di Quran surah ke-15 Al-Hijr ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sungguh kami, ya dengan segala keagunganku, kata Allah, yang telah menurunkan Al-Quran sebagai pengingat bahwa ini firman, ini hudan, bukan kitab biasa. Dan dengan keagunganku kami menjaga ini. Ya, makanya kita tidak temukan kekeliruan apapun yang melekat pada Al-Quran. Dari sejak diturunkan sampai kini, sampai kapanpun. Sempurna. Dan tidak ada satu kitab suci pun di muka bumi yang bertahan sampai dengan kini, lafaz, maknanya, kesesuaiannya, ya kecuali Al-Quran. Ini gambarannya. Nah, artinya secara singkat adalah, kalau kita bisa berhasil mendekat kepada Al-Quran dengan baik, pelajari isinya. Ya, saya percepat, ada 3 cara berinteraksi. Misal, pertama qiraah, baca. Kedua, tilawah, mengkaji. Ketiga, hifdz, hafal. Baca, kaji, hafal. Satu di antara 3, Anda tekuni mulai dengan membaca. Rajin baca Quran, rajin baca Quran, rajin baca Quran. Maka silahkan lihat pengaruhnya kepada jiwa. Pengaruhnya kepada hati. Ya, saya ulangi ya. Silahkan teruskan. Coba baca, baca, baca. Dan silahkan Anda lihat bagaimana Al-Quran yang bacaannya akan memberikan getaran kepada jiwa kita ketika kita mencoba berinteraksi dengan memperbanyak bacaan dengan cara yang benar, sungguh-sungguh, dan serius. Bahkan nanti akan terjadi, jangankan Anda membaca, Anda mendengar bacaannya saja,
sudah ada dentuman kepada jiwa yang memberikan satu getaran dan membangkitkan konektivitas iman yang melahirkan ketenangan. Itu yang dimaksudkan ulaika lahumul amnu. Mereka mendapatkan ketenangan. Quran surah ke-8 Al-Anfal di ayat yang kedua. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Sungguh insan beriman itu bila dibacakan ya kepadanya, diperdengarkan, ya pertama disebutkan nama Allah, ada getaran dalam jiwanya, dan bila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, bertambah imannya, yang dengan itu terbangun hubungan dekat dengan Allah yang melahirkan ketentraman dan terpenuhinya harapan. Apalagi jika naik level, sudah mulai mengaji, dipahami tafsirnya, sampai menghafal. Dan dahsyatnya ketika menghafal, ini pindah redaksinya disebut dengan zikir. 4 kali disebutkan di Quran surah ke-54. Ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Kami telah mudahkan Al-Quran untuk dihafalkan. Maka adakah di antara Anda yang mau menghafalkannya? Hafalan Quran disebut dengan zikir, az-zikr. Sedangkan zikir itu fungsinya menenangkan kepada jiwa. Quran surah ke-13 ayat ke-28. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Yakinkan pada dirimu kalau zikirmu benar ditunaikan kepada Allah, maka dampaknya kepada hati lebih cenderung tentram, cenderung tenang. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Karena itu banyak sekali ayat-ayat, hadis-hadis yang memotivasi kita untuk mendekat pada Al-Qur'an. Afala yatadabbaruna al-Qur'an. Kemudian juga nanti di hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mendorong kita untuk membaca man qara'al Qur'ana atau man qara'a harfan min kitabillah. Siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, man qara'a harfan min kitabillahi falahu asyru hasanat, dia akan mendapatkan 10 kebaikan. Walam aqul alif lam mim harfun, kan? Saya tidak katakan alif lam mim satu huruf kata Nabi, walakin alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun, tapi alif saya satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, wa likulli harfin asyru hasanat. Dan setiap hurufnya ada 10 kebaikan. Au bima ma'na kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu apa tujuannya, motivasinya? Sebetulnya bukan hanya sekedar baca, tapi tujuan mulianya adalah bagaimana membangun interaksi jiwa dengan Al-Quran sehingga bisa memantapkan hati dan melahirkan ketenangan. Itulah khauf. Ini baru satu. Ini baru satu. Nanti ada yang lainnya lagi. Ini baru kembali kepada hudan. Jadi interaksi dengan Quran itu dampaknya bukan hanya nanti menghadirkan pedoman-pedoman berkehidupan yang membimbing kita bagaimana bersikap dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tapi awalnya menghunjam ke jiwa dulu. Makanya nanti begitu jiwanya tenang, siap menerima petunjuk, nanti akan dibimbing, mudah menerima. Karena itu nanti akan ada pancaran dalam hati kita membimbing kepada mata tuh. Ya, mata nanti melihatnya bagaimana, telinga mendengar bagaimana, lisan berkata bagaimana, sampai ke ujung kaki. Itu akan dibimbing. Dan di takwa ini nanti akan ada sinyal-sinyal iman mendorong. Ya, makanya nanti setiap perilaku bagian anggota tubuh kita akan bersikap itu disebutkan imannya dulu sebelum tindakannya. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada pria beriman, imannya akan mendorong dia melihat yang baik. Ya ayyuhalladzina amanu, dan la yasraq qaumin qaum la yaghtab ba'dukum ba'du. Katakan pada orang-orang beriman, imannya membimbing lisannya untuk bertutur yang baik, tidak saling mencela, tidak membuat hoax dan sebagainya. Itu dahsyatnya. Jadi mendekat kepada Al-Quran dengan 3 cara tadi, membaca, mengkaji, menghafal, itu bukan hanya menghadirkan ketenangan pada jiwa, tapi nanti dengan ketenangan ini membuka cawan hati kita untuk menerima sebuah petunjuk dalam Al-Quran sehingga mudah diinteraksikan dalam kehidupan. Dahsyatnya dimanapun Anda berada dengan semua hukum dan keadaan yang berlaku di tempat Anda tinggal. Itu dahsyatnya Al-Quran. Ini satu. Ya, ada beberapa yang lainnya, tapi saya kira saya harus lompat dulu untuk menerangkan yang khasyah. Ya, karena ini ide besarnya sudah kita tangkap. Sekarang khasyah itu seperti apa? Ya, khasyah seperti apa? Kalau khauf tadi, dia general sifatnya, melekat pada fitrah setiap insan, ya kan? Dan memang ditujukan oleh Allah, diuji pertama kali untuk memberikan kekuatan mental dalam jiwa manusia secara psikologis sehingga dia mampu menata aktivitasnya dengan baik, dan bila ingin percepatan dia kembali kepada petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedangkan khasyah ini lebih dalam dibandingkan dengan khauf. Lebih spesifik. Ya. Karena khasyah itu sifat takut yang dibangun berdasarkan pengetahuan atas objek yang ditakuti itu.
Jadi karena tahu, takut. Ya, kalau ini masih umum, belum tentu tahu ini. Ya, ini masih belajar, masih nata. Ini sudah tahu. Ya. Misal, ada orang-orang yang belajar mengenal tentang hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala atau hal-hal yang terkait dengan ketuhanan Allah, sifatnya, kan? Peringatannya, kemudian gambaran-gambaran yang Allah terangkan kepada kita, hukum-hukum dan sebagainya, sehingga tahu. Dari situ dia takut. Ya, kalau salah berjalan, dia mengerti agar kalau dia berbuat baik itu ada harapan untuk mendapatkan misalnya karunia Allah berupa keberkahan di dunia, rahmat di akhirat, dapat surga. Maka ada harapan memuncak, disebut dengan raja namanya. Harapan yang sangat memuncak. Ana arju an takuna huna, saya berharap engkau ada di sini, kan? Nah, itu keadaan sifatnya disebut dengan raja, harapan yang sangat yang menginginkan sesuatu untuk diraih, kan? Nah, di sisi yang lain, karena dia kenal juga kalau menyimpang dari ini, wah ini bisa bahaya nih. Wailul lil mukadzibin, kalau dusta bisa celaka. Wailul lil mutaffifin, kalau curang bisa celaka. Dan dia kenal. Ada malaikat mengawasi, ada hukum Allah akan begini. Dia belajar terus, ilmunya dia tahu, gitu kan? Nah, kemudian dia pun paham di akhirat akan dihisab. Kalau meninggal nanti, kalau berbuat banyak maksiat akan sulit meninggalnya, sakit. Di alam kubur ditampakkan neraka siang malam. Mimpi jelek aja kita nggak berani, pengen cepat bangun, sedangkan di alam kubur nggak bisa bangun lagi. Ya, dia tahu itu. Sampai ke akhirat tuh ada ancaman neraka. Sehingga terkumpul rasa takut yang sangat dalam. Ya, bukan sekedar khauf biasa, tapi khauf yang didasari dengan pengetahuan. Nah, ini yang disebut dengan khasyah. Akumulasi pengetahuan terhadap satu objek karena dasar satu pengetahuan yang kuat sehingga melahirkan ketakutan yang dalam, itu yang disebut dengan khasyah namanya. Ya. Orang yang mengetahui itu disebut dengan alim. Jamaknya disebut dengan ulama. Ya. Maka di dalam Al-Quran, para ulama disifati memiliki sifat khasyah diantaranya. Ya, Quran surah ke-35 Fatir. Di pertengahan ayat 28. Ya. Ketika Allah menyampaikan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Ya, sungguh, ya kan? Sungguh yang mampu menghadirkan khasyah itu di antara hamba-hamba Allah, ini kelompok ulama. Di ulama itu ternyata sifat pertamanya tidak disifati dengan pengetahuan, pengakuan dari Allahnya, ya. Karena kalau pengetahuan wajar, orang sudah pasti tahu nih orang alim. Ya, di kalangan manusia itu ya alim nih, hafal Quran dengan nomor ininya, hadis juga hafal dengan riwayat matan sanadnya gini. Kata Allah, tunggu, punya sifat khasyah nggak? Dia takut nggak dengan ilmunya, ya kan? Nah, dia sekarang sudah tahu, dia sudah mengerti, dipraktekkan nggak? Takut nggak kalau berfatwa, fatwanya keliru? Allah tidak ridha. Takut gak kalau melihat penglihatannya keliru? Ya, takut gak kalau bersikap, sikapnya bertentangan dengan hukum Allah? Kalau ada khasyah, berarti itu ulama yang benar. Ya kan? Dia menjaga ya hukum-hukum itu dengan dasar ketaatan kepada Allah dan takut kalau menempatkan ilmu itu bukan pada tempatnya. Karena khasyah itu nanti yang akan menjaga keilmuan ulama sehingga bimbingan yang disampaikan ulama itu cenderung lurus. Dan lurus itu yang melahirkan maslahat dalam kehidupan. Jadi kalau nggak punya sifat khasyah itu berbahaya. Ilmu yang dimiliki oleh orang-orang yang disebutkan oleh manusia dengan nama ulama. Anda bisa bayangkan. Ya, bisa digunakan pada yang tidak tepat. Ini mungkin fatwanya bisa dipesan. Ya, atau intelektualitasnya bisa dijual belikan dan sebagainya. Karena itu sifat khasyah dilekatkan pada ulama sejatinya untuk menjaga keilmuan para ulama ini sehingga tetap dalam jalur yang lurus dan melahirkan maslahat dalam berkehidupan. Terakhir sebagai penutup, guna melengkapi durasi waktu yang diberikan kepada kita, terkadang ini pun juga diberikan sebagai sindiran kuat untuk kembali kepada jalan yang benar. Ya, seperti ketika Allah Subhanahu wa taala menunjukkan di Quran surah ke-17 misalnya ayat ke-31, ya, ketika menyindir perilaku jahiliyah yang tahu tentang sulitnya hidup dalam kefakiran tapi tidak mau menggunakan kuasa ikhtiar yang telah Allah tetapkan kepada mereka untuk bekerja, namun malah kemudian beralih untuk mengeksekusi ya bayi yang baru dilahirkan karena hanya ada isu-isu hoax yang bertebaran di masyarakat. Ya, jadi mereka itu menyimpulkan kalau lahir bayi perempuan, oh ini aib nih, ini bisa membawa kesialan, bisa menjadikan fakir dan sebagainya. Ya, dan mereka tahu fakir itu gimana sulitnya di zaman jahiliyah itu. Ya, karena tahu itu takut
takut akan fakir. Ya. Nah, kefakiran yang terakumulasi dengan kesulitan itu disebut imlaq namanya. Ya, sudah fakir, susah, nggak punya akses, hidup lagi. Nah ini imlaq namanya. Faqah wal faqr itu imlaq. Ya, jadi, nah yang paling menarik mereka tahu ini kalau ini bisa tersiksa, bisa bahaya dan sebagainya. Maka mereka sangat takut luar biasa karena pengetahuan itu. Maka disifatilah ini dengan khasyah. Ya, khasyah. Tapi bukan khasyah yang ini. Ya, khasyah yang mengambil pada sifat asalnya karena tahu keadaan fakir ini, ya kan? Ya, fakir yang susah gitu kan dan sebagainya. Mereka tak ingin ini terjadi. Maka apa yang mereka lakukan? Mereka bunuh kemudian anak-anak perempuan mereka. Wala taqtulu. Maka datang Al-Qur'an mengatakan wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Ya, kamu jangan bunuh anak-anak kamu itu. Ya, terutama yang perempuan-perempuan itu karena apa? Karena kamu menghindari kefakiran yang kamu takutkan itu. Ya, bukan begitu caranya. Ya, nah ini memberikan sebuah penekanan bahwa kata khasyah ini ya kadang diberikan untuk memberikan sebuah penguatan untuk penjagaan pada pengetahuan atau pengalihan dari perbuatan negatif kepada hal yang positif untuk mengetahui lebih dalam apa yang ingin diperjuangkan itu. Kadang-kadang khasyah dan khauf, saya tutup, disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu rangkaian ayat. Seperti Quran surah ke-4 An-Nisa ayat 9. Ya, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurniyyatan dhi'afa khafu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Dan hendaklah para orang tua merasa ketakutan yang sangat dalam kalau mereka meninggalkan generasi di belakang mereka, ya, anak-anak, cucu dalam keadaan lemah. Nah, jadi maksudnya apa? Maksudnya orang tua riset. Apa dampaknya kalau mereka lemah nih? Lemah di sini 3 hal. 1 lemah iman, 2 lemah ilmu, 3 lemah harta. Bagaimana kalau anak ditinggalkan fakir? Coba lihat kehidupan Anda. Yang fakir seperti apa kesulitannya. Di tempat Anda tinggal, di Norwegia misalnya, atau dimanapun pada umumnya. Kalau lemah ilmu bagaimana tuh? Dikerjain orang. Apalagi lemah iman. Ya, lemah iman tuh bisa ancamannya sampai akhirat. Ya, maka mesti khawatir. Dari ketakutan ini, setelah tahu, Anda siapkan. Sekolahkan tempat yang baik, carikan ustadz yang baik, kan? Nah, siapkan bekal harta yang kiranya membuat dia cukup untuk berusaha kemudian. Nah, minimal kalau Anda belum punya rasa sampai ke situ, minimal yang takut standar lah, yang khauf. Ya, minimal takut standar. Kalau nggak ada yang standar, berarti nggak normal jadi orang tua. Itulah kenapa kata khasyah dan khauf disatukan dalam ayat ini. Minimal kalau tak mampu menyiapkan, memahami dengan benar, maka tanyakan pada fitrah jiwamu dari kekhawatiran standar. Kalau itu nggak ada, dipertanyakan. Orang tua macam apa kamu, kata Allah. Maka coba katakan yang benar. Betul nggak seperti itu prinsipnya? Waliyaqulu qawlan sadida. Katakan yang benar dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Khauf disebutkan dengan derivasinya 65 kali dalam Al-Quran, sedangkan khasyah dengan derivasinya disebutkan 23 kali dalam Al-Quran. Sekira itu 1 jam yang telah diberikan pada saya untuk menguraikan. Dari kekurangan yang saya sampaikan ada jedanya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesempurnaan atas apa yang teman-teman harapkan. Sekira kita akhiri pertemuan ini dengan berdoa. Mudah-mudahan doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma nahmaduka hamdan syakirin kama 'allamtana an nahmadak. Wa nashkuruka syukran syakirin kama 'allamtana an nashkurak antal muqaddim antal muakhir biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma taqabbal minna ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal minna ma ta'allamna wa ma fahimna wa ma 'amilna. Ya Allah, mohon anugerahkan penerimaan terbaik dari apa yang kami telah pelajari, kami pahami dan kami amalkan selama ini. La tada'alana fi maqamina hadha wa fi kulli maqamin dhanban illa ghafarta. Jika ada seorang pun yang terhubung dengan kami saat ini atau dimanapun berlumur dosa hidupnya, maka jangan biarkan ya Allah ia meninggalkan kehidupan ini kecuali Engkau ampuni segala dosa-dosanya. Wala hamman illa farajtah. Ya Allah, jika ada di antara kami yang tengah diliputi oleh kegelisahan dalam hidupnya, maka mohon tenangkan keadaan jiwanya. Wala maridun illa syafaitah. Jika ada yang tengah Engkau uji dengan penyakit seberat apapun, maka mohon angkat dan sembuhkan serta berikan hikmah di balik penyakit yang telah Engkau ujikan. Allahumma rabbana ya arhamar rahimin ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ij'alna minal khashi'in. Allahumma zayyin qulubana bil khasyah ilaik wa bil khawfi ya Allah wa bil raja'i ila kulli ma tuhibbuhu wa tardah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.